Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukria Rahmayanti, kelas 5B Eksya, NIM 18111330046. Dosen pengampu Debbie Arisandi MBA akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Bank Indonesia, Analytics, dan Artificial Intelligence. 1. Definisi Bank Indonesia. BI adalah cara bagaimana organisasi menggunakan aplikasi peranti lunak, teknologi, dan metode untuk mengelola sejumlah besar informasi yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang bersumber baik dari internal data perusahaan maupun sumber eksternal. Untuk itu, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana struktur pengambilan keputusan dalam organisasi dibuat, dan tingkat pengambilan keputusan dalam organisasi tergantung pada struktur informasi yang diperlukan. A. Pengambilan keputusan tingkat operasional. Keputusan tingkat operasional ini merupakan keputusan yang paling banyak diambil, karena pada level ini staf berhubungan langsung dengan pelanggan dan transaksi rutin. Keputusan ini membutuhkan detail dan informasi terstruktur tentang transaksi aktual sehingga staf dapat melacak dan menindaklanjutinya. Keputusan yang dilakukan banyak yang harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan guna menghadapi situasi yang terjadi. Kesediaan data yang tepat waktu akan sangat mempengaruhi efektivitas dan kinerja pengambilan keputusan di level operasional ini. B. Pengambilan keputusan tingkat taktikal. Pada tingkat taktikal, staf menggunakan BI untuk mendukung keputusan tingkat manajerial yang mempengaruhi sebuah unit bisnis atau departemennya. Keputusan ini membutuhkan lebih banyak akumulasi informasi untuk dirangkum dalam berbagai analisa guna memonitor keberhasilan rencana kerja berikutnya. Contoh, keputusan terkait rencana marketing, pengembangan produk, anggaran departemen, progres proyek, pertumbuhan, penjualan harian atau mingguan. C. Pengambilan keputusan tingkat strategis. Pada tingkat strategis, keputusan dipergunakan untuk menentukan arah jangka panjang perusahaan. Pengaruh keputusan akan dapat meliputi keseluruhan organisasi hingga ke penyedia, pelanggan, dan bahkan industrinya. Keputusan strategis oleh top manajemen memerlukan rangkuman dan historis data dari sistem transaksi dan data warehouse. Selain itu, diperlukan juga BI yang mendukung kemampuan kompetitif perusahaan seperti informasi pesaing, industri, perkiraan kondisi ekonomi dan bisnis, pergerakan nilai mata uang, harga, bursa saham, perkiraan pengaruh kebijakan pemerintahan. 2. Sumber data intelijen bisnis. Sumber data intelijen bisnis dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu 1. Internal. A. Database transaksional merupakan data utama dalam BI yang digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Perusahaan menggunakan warehouse untuk mengambil sebagian atau seluruh data dari banyak database dan memindahkannya ke suatu komputer server lainnya. Kegunaannya adalah agar data dari berbagai sumber yang berbeda dapat diatur dan diubah menjadi suatu kesatuan database guna mendukung permintaan dan analisa data yang kompleks. 2. Eksternal. A. Cloud
merupakan suatu data yang berada dalam server yang berada di luar perusahaan dan bisa dimiliki secara bersama-sama oleh pengguna lainnya dan diakses secara online. B. External database. Berbagai sumber data eksternal yang dapat dibeli atau dimiliki publik seperti website, blogs, wiki, jaringan sosial, berbagi foto, kumpulan video, forum diskusi, dan berbagai pesan teks yang dapat ditarik oleh aplikasi BI. 3. Analytics. Analytics sering melibatkan pembelajaran data historis masa lalu untuk meneliti tren potensial, untuk menganalisis efek dari keputusan atau peristiwa tertentu, atau untuk mengevaluasi kinerja alat atau skenario yang diberikan. Tujuan analytics adalah untuk meningkatkan bisnis dengan mendapatkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Tingkat analytics menurut Gartner dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1 terlihat beberapa tahapan kematangan analytics, dimulai dari tahapan deskriptif hingga preskriptif. Gambaran tingkatan analytics. Deskriptif analitik. Pada tahapan deskriptif, kumpulan data dapat memberitahu tentang apa yang terjadi dengan bisnis. Data pada tahap ini bersifat komprehensif, akurat, dan langsung. Data ini sangat efektif dirupakan dalam bentuk visualisasi. Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan statistika tradisional tanpa mesin learning. Tanpa deskriptif merupakan representasi dari data historis yang dirupakan dalam bentuk dashboard dan analisis tren. Diagnostik analitik. Tahap selanjutnya adalah diagnostik. Kumpulan data dapat memberitahu mengapa hal tersebut terjadi. Dalam tahapan ini, mendapatkan kemampuan untuk mendetilkan atau drill down isu hingga ke akar penyebabnya. Selain itu, berbagai informasi yang membingungkan dapat diisolasi untuk menyederhanakan permasalahan. Tahapan ini umumnya dibantu dengan statik dan unsur supervised machine learning. Predictive Analytics. Tahap ketiga adalah prediktif. Kumpulan data harus digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi. Data historis ditingkatkan penggunaannya untuk mengetahui jalur terbaik ke depannya. Pada tahap ini, keputusan secara intensif diambil berdasarkan data, dan para pengambil keputusan strategis dan bisnis diingatkan secara konsisten sepanjang waktu oleh sistem. Sumber data yang digunakan dapat membentuk struktur maupun tidak terstruktur. Preskriptif analitik. Pada tahapan preskriptif, data harus dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan. Terdapat rekomendasi aksi dan strategi berdasarkan hasil keluaran strategi pengujian champions atau challengers. Pada tahap ini diterapkan berbagai teknik analitis tingkat lanjut untuk membuat rekomendasi spesifik. Tahap preskriptif mengoptimalkan penggunaan mesin learning, simulasi, dan optimisasi. 4. Artificial Intelligence. Sistem informasi yang dapat membuat keputusan sendiri disebut sistem cerdas. Kategori utama sistem cerdas adalah sistem pakar, jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, algoritma genetika, dan agen cerdas. Istilah sistem cerdas menggambarkan berbagai aplikasi komersial kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah sub-bidang ilmu komputer yang mempelajari proses pemikiran manusia dan menciptakan kembali efek proses tersebut melalui mesin, komputer, dan robot. Contoh aplikasi Artificial Intelligence dalam manajemen bisnis meliputi
filter spam, fitur suara ke teks, asisten pribadi yang cerdas seperti Siri, Cortana, dan Google Now, responden otomatis dan dukungan pelanggan online, otomatisasi proses, prediksi penjualan dan bisnis, pengawasan keamanan, perangkat pintar yang menyesuaikan perilaku, wawasan otomatis terutama untuk industri berbasis data seperti layanan keuangan atau e-commerce. Itulah tadi penjelasan dari saya materi tentang sistem informasi manajemen Bank Indonesia, Analytics, dan Artificial Intelligence. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan pengucapan dan penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.